nggak jelas itu seperti ini. Kan Nasdem aja yang sibuk ini. Bawa Anies ke sana, bawa Anies ke sini, keliling Indonesia kan gitu. PKS nggak pernah. Medan politik yang lebih luas, di situ ada Pak Yusuf Kalla, di situ ada Pak SBY, di situ ada Surya Paloh, ada macam-macam. Ini kan sebenarnya politisi-politisi tanggung semua. Sandi itu politisi tanggung. Anies itu politisi tanggung. Iya kan? Ketika Anies ini misalnya mendapat serangan, dia punya utang 50M dari Sandi, ada nggak orang diajak ngobrol? Oke, welcome to Total Politik. Mantap berkelas. Ya, depan kita ada dua penyidik ya dari kejaksaan. Satu pakai jaket kulit, satu pakai jaket Rompi Anies Baswedan. Ya, rompi dulu terkenal rompi Back to the Future ya kan. Nah, sekarang rompi Anies Baswedan. Tapi bergeser lagi rompi Zulkifli Hasan juga kayak begini bos, ya kan? Zulkifli. Apa Zulkifli Hasan? Ya, lu kebanyakan Zulf. Ya itu. Iya karena kita bersama Zulfan Linda. Wih mantap. Dan yang kedua dia ada Ican Lembang. Udah ini. ya mantap banget. Rompi Anies nih gimana ceritanya? Memang persona agak mirip nih bang. Kosong. Ya, tunggu ditulis siapa gitu. Iya. Ya, bebas ya. Kosongin dulu bang. Tinggal Kak Ucu aja belum pakai rompi begini deh. Bang, katanya Kak Ucu sekarang posisi gimana bang dalam perpolitikan ini? Kemarin kalau kita lihat Erwin Aksa kan bikin heboh tuh satu Indonesia. Kau kan? maksudnya Pak Yusuf Kalla. Nah ini harus cerita dulu. Beliau Sebenarnya nih yang tahu Kak Ucu itu dia. makanya ini kan kalau kita lihat Bang Erwin ini kemarin kan bikin heboh Republik ini dengan 50 miliar dan ternyata angkanya sampai 90 ada macam-macam lah berkembang dan ini katanya bisa merusak persahabatan gitu. Nah, artinya kan kalau kita baca Bang Erwin Aksa ini kan bukan Erwin Aksa Ansih gitu kan. Dia ini kan ponakannya Pak JK yang dianggap salah satu promotor utamanya Mas Anies gitu. Ya. Gimana Kaucu dalam Apakah sikapnya Bang Erwin ini adalah tanda-tanda Kaucu juga udah mulai balik badan dari Mas Anies Baswedan gitu. Atau ini play gamenya Kaucu untuk membuat Anies Baswedan makin naik lagi namanya setelah cari isu gitu kan. Gimana? Ya saya kira kan begini. Gak ada topik kan kita kan? Erwin Aksa itu kan kalau saya lihat di dalam politik dia sekarang kan yang leading ya. Dia dari keluarganya Yusuf Kalla ini. Beliau wakil ketua umum Partai Golkar. Makanya wakil ketua umum Golkar. Jadi di Golkar itu yang representasi keluarga Yusuf Kalla itu kan Erwin Aksa. Nah tampaknya kan dia kalau kita lihat apa yang dia bicarakan selama ini di media sosial, saya nggak usah sebut nama medianya apa. Di tempat Bang Akbar Faisal. Oh di Akbar Faisal. Iya abang kita. Iya di Akbar Faisal bahwa dia agak sedikit merasa kecewa, ya kan, terhadap Anies Baswedan, terutama dia sebagai pendukung utama Anies Baswedan selama untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI, ya, dia kayaknya kan dia serahkan segalanya lah untuk Anies itu bisa jadi. Oh dulu gitu bang? Gubernur kan kita tahu itu. Di mana ada Anies ada dia waktu sebelum gubernur. Nampaknya setelah Anies menjadi gubernur dia sedikit kecewa. Orang kan semuanya ada harapan ya, pasti ada harapan lah. Harapan untuk ya mendapat perhatian. Semua orang itu logik lah, fitrah lah. Orang sudah memberikan sesuatu, kemudian dia mengharapkan sesuatu. Nah, harapannya itu yang tidak terpenuhi. Tolong atensinya ini ya. Itu yang kurang mendapat perhatian. Malah terkesan diacuhkan gitu kan. Nah, tentu kemarin kalau kita lihat dia ngomong seperti rasa kecewanya kepada Anies Baswedan di podcastnya Akbar Faisal, Uncensored. Nah, lengkap lagi kita kan. Halo Bang Akbar, idolaku. Itu kan menunjukkan bahwa dia mulai menjauh dari Anies.
Dan kita kan tadi pertanyaannya apakah ini ada dampak bagi Yusuf Kalla? Dan apakah ini menjadi wajah politiknya Pak JK juga? Mungkin belum sampai masuk ke situ, ya, belum sampai ke situ. Tapi kan ini masih dilihat perkembangannya. Artinya kan di dalam keluarga itu kan masih ada satu diskusi di antara mereka, termasuk Aksa Mahmudnya, ya keluarga-keluarga JK, keluarga besar ini kan mendiskusikan. Ada yang memang mereka diehard pro Anies, dengan penjelasan Erwin mulai bergeser juga pelan-pelan. Nah di sini kita lihat apakah JK juga akan bergeser. Tentu kita tidak bisa menilai sekarang, ya. Kalau secara yang sifatnya informatif, kita melihat ya kemungkinan ada. Tetapi nanti fakta-faktanya kan akan kita lihat selanjutnya. Misalnya, orang semua tahulah kawannya Pak Ican ini yang namanya Sudirman Said. Itu kan selalu ya Kadernya Pak Sulvan. Ya, Kadernya Pak Sulvan. nggak apa-apa. Clear itu clear. Waktu di stand dulu ya. Waktu training master of trainingnya Bang Sulvan. Jelas ini. Oh, udah clear ya. Oh, confirm. Mentornya Zulfan Lindan. Iya dong. Ya nggak apa-apa. Tuh dia orang baik ya kan. Yo, Dan juga BHM disebut-sebut kemarin tuh di Gimana? Bang Akbar. Apa BHM? Waktu Sudirman Said ditanyain di Amerika kerja jadi penulisnya BHM. Oh iya, jadi asistennya BHM, koresponden Tempo di Washington DC. Iya. Itu mantap juga BHM. Ya. Nah jadi kalau kita lihat dari segi ini, tentu kita lihat perkembangan, bagaimana perubahan-perubahan sikap. Nah nanti kita lihat dari Sudirman Said dulu. Apakah Sudirman Said ini masih aktif di dalam tim kecil yang katanya 3 partai ini kan bentuk tim kecil, dan beberapa kali kan Sudirman Said seperti menjadi juru bicaranya Anies Baswedan. Dan ini pasti untuk mewakili yang namanya Yusuf Kalla. Ya kan nggak mungkin Yusuf Kalla yang muncul di depan, tapi itulah ada Sudirman Said. Nah, nanti kita lihat perkembangannya, apakah ini terus berlanjut atau tidak. Nah, kalau ini terjadi pergeseran, ya, saya kira kita bisa lihat nanti Yusuf Kalla juga pelan-pelan akan mundur. Nah mundur ini Yusuf Kalla bukan hanya kita lihat dari segi dari sudut pandang pernyataannya Erwin, tetapi kan ketidakjelasan 3 partai ini, ya, Demokrat dan PKS dan Nasdem untuk pasti mencalonkan Anies sebagai presiden, ini kan semakin kabur. Bukannya makin lama makin jelas justru Bang. Kan deklarasi dukungan udah. Ya, makanya saya mengatakan bukan koalisi perubahan, tapi koalisi yang berubah-ubah. Ya kan? Koalisi ini berubah-ubah gitu. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini bahwa kehadiran JK ini kalau 2 bulan yang lalu itu kan firm betul. Artinya JK inilah yang sebagai perekat. Ya, memang SBY, ada Surya Paloh, ya, kemudian ada JK ini perekat dari 3 partai. Ya, dan Pak JK keliling ya waktu itu ya Bang, ke Bang Surya, ke Pak Dan SBY. saya dengar juga banyak pertemuan-pertemuan di Jalan Burijaya 4 di rumahnya Pak JK, gitu kan. Nah, jadi kita lihat perkembangannya masih seperti itu nggak setelah Erwin ini bicara di Akbar Faisal. Kalau ternyata Pak JK ini mengalami mundur pelan-pelan dan tidak lagi seaktif seperti sebelumnya, dia ini mencoba mengkoordinir 3 partai ini untuk firm mengusung Anies sebagai calon presiden untuk memenuhi 20% presidensial threshold, maka kita bisa bilang ini akan terjadi kemunduran. Ya, Artinya kalau makin lama ini gantung, makin lama ini tertunda-tunda, maka peran Pak JK pun artinya makin surut di dalam perbentukan koalisi perubahan ini gitu. Lah iya kan gini. Saya kira Erwin ini pasti paling tidak dia sebelum bicara ya, menurut saya ya. Apakah dia hanya nyelonong sendiri tuh? Ngomong seperti itu. Ya paling tidak kan dia pasti say hello lah dengan Pak JK.
Ya kan? Saya mau diundang Akbar Faisal, saya akan ngomong ini, mungkin arahnya pertanyaannya seperti ini. Potensi dampaknya Ah. ini. Ya. Kalau kita lihat Erwin ngomongnya bebas begitu, ya Pak JK bilang silakan aja. Ya kan? Silakan aja. Nah, itu yang saya tangkap seperti itu gitu loh. Karena kita tahulah bagaimana kewibawaan karismatiknya JK di keluarga. Ya. Dan ini Erwin ini keponakan yang juga JK ikut membesarkan. Ya kan? Bisnis-bisnis ini kan kalau tidak dilindungi secara politik kan nggak bisa besar juga, nggak bisa berkembang juga. Nah, jadi dia tuh tahu, ya JK itu memang Kak Ucu ya kita panggil ya. Kak Ucu. Kak Ucu ini begitu kuat mendukung Anies, kemudian nggak mungkin kalau Erwin juga tidak berkonsultasi, paling tidak telepon, kasih tahu. Nah, tidak ada larangan, silakan aja. Tidak melarang tuh sama dengan mendukung ya Bang kalau Ya, dalam politik. silakanlah, ngomong-ngomong apa aja terserah. Karena menurut saya mungkin juga Pak JK melihat lah ngapain pula saya larang-larang orang koalisi ini nggak jelas. Ya sampai saat ini kan kalau kita lihat memang nggak jelasnya itu seperti ini. Kan Nasdem aja yang sibuk ini. Bawa Anies ke sana, bawa Anies ke sini, keliling Indonesia kan gitu. PKS nggak pernah. Baik di forum internal PKS, maksud saya kader-kader PKS ya, bukan pengurus, kader ataupun di luar kader tidak pernah membawa Anies untuk komunikasi dengan massa ini. Begitu juga Demokrat. Kan cuma ngomong-ngomong begini aja. Ngomong-ngomong biasa kan. Nah, jadi kan JK lihat ini tampaknya makin nggak jelas ini. Ya sudahlah. Tapi kan Kak Ucu ini punya record coming from behind gitu loh Bang. Misalnya di 2004 waktu itu tiba-tiba beliau dari Golkar menyeberang jadi wakilnya Pak SBY. Terus di 2014 juga kita lihat pola yang sama di mana orang berebut jadi wakilnya Pak Jokowi, tiba-tiba beliau jadi wakilnya Pak Jokowi. Artinya punya rekor yang mampu untuk merubah konstelasi permainan gitu, game changer Kak Ucu ini. Nah dalam hal ini apa yang membuat Kak Ucu kok Matematikanya tajinya nggak sekencang sebelum-sebelumnya gitu? Begini. Kalau bicara untuk menjadi wakil presiden Pak SBY atau menjadi wakil presiden Jokowi, itu kan itu menyangkut dirinya sendiri, nggak ada urusan sama orang lain. Tetapi kalau menyangkut Anies ini kan ada SBY, ada Surya Paloh, ada partai-partai lain, sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau dia mau jadi wakil lah, saya mau jadi wakil aja. Siapa yang mau larang? Nggak ada urusan sama yang lain. Dia bebas. Kalau ini kan dia nggak bisa, terhambat oleh ada kepentingan lain, ada orang lain yang juga ikut menentukan. Itu bedanya di situ. Kalau dia jadi wakil nggak ada orang lain yang menentukan berarti. Nggak ada siapa, dia sendiri putuskan kan? Iya, dia langsung putuskan gitu. ya, artinya dia di saat sulit kalau kita lihat bagaimana hubungan Bu Mega dengan Pak SBY yang sampai sekarang masih sulit, di mana Pak JK waktu itu jadi wakil presidennya Bu Mega, Pak SBY, tapi hubungannya kan 180 derajat beda antara Bu Mega dengan Pak SBY dengan Bu Mega dengan Kak Ucu ini kan. Ya karena kan memang tidak ada peristiwa politik atau kesan yang sifatnya pribadi antara JK dengan Pak SBY. Dua-duanya Menko-nya Bu Mega loh. Ya. Menko Gus Dur dulu. Ya dan Menko-nya Bu Mega Bang. Iya. Menko Polkam sama Menko Kesra Waktu kan. Gus Dur dia Menteri Perindustrian. Iya diganti sama Jenderal Luhut ini kan. Ya. Terus SBY dari Menteri Pertambangan menjadi Menko Polkam. Polhukam. Karena Wiranto dipecat Gus Dur kan. Lanjut jadi Menko Polkam. Jadi kalau kita lihat memang SBY kan ada persoalan yang sifatnya pribadi dengan Ibu Mega. Kalau JK kan nggak ada. Bu Mega kalau yang seperti itu ya dia nggak ada masalah. Ya. Ya kan? Bahkan didukung Bu Mega untuk jadi wapresnya Pak Jokowi. Kan? Iya. Makanya. Banyak sekali data-data yang dibawa bagaimana agar dulu JK tidak menjadi wakil presidennya Jokowi. Tapi Bu Mega tetap JK. harus JK. Saya kira itu luar biasa. Meskipun Pak Surya waktu itu belum tentu setuju atau setuju dengan nama JK itu 2014. Setuju lah. Setuju ya Bang. Setuju. Justru Surya Paloh setuju.
Surya Paloh kan melihat dengan JK Wakil Presiden dia kan ada peluang dan hubungannya itu baik lah, ya kan? Dan apa juga sebagian keinginan Surya Paloh itu juga dijalankan oleh Pak JK. Karena saya betul-betul waktu itu antara 2004 sampai 2009 itu ya sering dengan Bang Surya kan kita diskusi-diskusi. Oh, waktu itu waktu ketua umum Golkar, ketua Dewan Pertimbangannya Ya, Pak Surya ya. Golkar ya, salah satu Golkar. Kita kan Bang. udah cerita itu kan. Mantap tuh, sampai pisahnya juga. Bang Ican juga ada di situ tuh, di antara-antara itu kan. Bang Ican, gimana Bang ngelihat peta terkini nih, apa jangan-jangan reaksi dari Bang Erwin, kemudian dampak yang terjadi, dampak politik yang terjadi, dampak elektoral yang terjadi pasca pengakuan itulah yang diharapkan sama Pak JK. Meskipun kalau kita lihat kemarin Bang Zulfan baru bahas di Populi ya, survei Populi terakhir, Pak Bowo udah mulai menyalip Pak Anies nih gitu. Gimana Bang? Saya ingin membahas hal yang berbeda dari Bang Zulfan, walaupun hampir sama topiknya. Pertama, Pak Erwin Aksa itu tidak hanya dilihat sebagai bagian dari keluarga besar Kala, tapi beliau adalah wakil ketua umum, orang yang cukup penting di Partai Golkar, bukan partai yang main-main gitu. Jadi saya kira pernyataan beliau juga harus dilihat selain sebagai anggota keluarga yang punya minat politik, yaitu keluarga Kala, dan itu sudah dibahas panjang lebar oleh Bang Zulfan. Tapi beliau adalah wakil ketua umum Partai Golkar dan pernah memimpin organisasi pengusaha yang penting yaitu HIPMI. Jadi saya kira beliau seorang tokoh yang barangkali memang merupakan kader langsung yang ditangani oleh Pak Yusuf Kala yang tadi disampaikan oleh Ari dan Didit sebagai politisi yang canggih yang bisa begitu cepat mengubah situasi seperti misalnya Salvatore Schillaci dulu di Italia bisa bergerak cepat ke titik. Bukan Salvatore Ferragamo Bukan. Itu merek jaketnya Bang Zulfan. Nah, terus mengenai apa namanya itu yang sekarang yang diribut-ributkan ini, saya juga sebetulnya politik kita itu mengalami anomali. Karena apa? Politik kita itu akhirnya banyak juga ditandai oleh tindakan-tindakan hukum. Politik itu di atas hukum. Hukum dibikin oleh politik, dibikin oleh parlemen, dibikin oleh partai-partai, kan undang-undang dibikin oleh politik. Nah, politik itu jarang pakai tanda tangan, setahu saya begitu. Tapi kan kita tahu di kita banyak sekali. Dulu juga dukungan dari daerah atau partai-partai lain juga pakai tanda tangan. Terus kita tahu juga ada tanda tangan yang terkenal itu tanda tangan batu tulis gitu ya. Jadi sebenarnya kita menjalani jalan yang berbeda dengan umumnya peradaban politik di tempat lain. Politik itu kan agreement, gentleman atau bukan hanya gentleman karena ada perempuan juga, tetapi kalau kita pakai traktat tertulis itu artinya hukum. Saya berkontrak bisnis dengan Bang Zulfan. Nah itu kita pakai kontrak. Walaupun sebenarnya kalau kita sudah pada level yang seperti saya menganggap Bang Zulfan, abang nggak perlu pakai kontrak kan gitu. Atau kata J.J. Rousseau itu kontrak sosial kontrak. Kontrak sosial. Gitu. Nah, jadi memang apa yang terjadi sekarang itu kan sebenarnya menyembunyikan aspek yang sesungguhnya, yaitu konflik kepentingan atau perbedaan pendapat. Sebenarnya menurut saya biasa sekali itu, tanpa pakai apa yang disebut tanda tangan itu, gak ada orang yang gak berbeda. Kita dengan anak berbeda, kita dengan saudara kandung berbeda. Politik adalah mengelola perbedaan, kan gitu. Politik justru disediakan oleh peradaban modern untuk membicarakan perbedaan di parlemen dan di mana-mana. Nah, kalau kita takut perbedaan, kita tidak usah berpolitik. Itu penting buat saya sehingga acara-acara seperti ini tuh menjadi sarana pendidikan politik yang baik agar kalau orang sedang berbicara artinya dia benar-benar berpolitik.
Kan dia tidak maki-maki, tidak baku hantam, tidak berperang, tidak baku tumbuk gitu kata orang Tapi ini Sumatera. kan kalau pakai teori antitesanya Bang Zulfan ini, Bang Ican, berarti yang tanda tangan ini yang manifest ya. Nah kita mau bergerak ke yang Laten. latennya. Apa? Tidak percaya itukah orang dalam politik Indonesia satu sama lain sehingga butuh tanda tangan ini? Kan gitu. sin dan obscene. Iya. Kan sebenarnya generasi politik baru kita tandai dengan Anies. Dulu ada Anas, ada Sandiaga Uno, ada Muhammad Lutfi, ada kita sebut saja lah banyak sekali orang. Yang terakhir muncul Bahlil misalnya, atau di lingkungan yang lain juga masih banyak nama-nama yang mereka kan muncul hampir bersamaan sebagai generasi politik baru yang pada titik tertentu kan mereka akan mulai berebut ruang yang makin lama makin terbatas kan. Dari bawah kan begini begitu mulai tinggi yang mau dicapai kan presiden kek, wakil presiden kek, itu kan mulai kecil. Orang sudah mulai gesekan, biasa sekali. Nah, saya sih tidak menganggap itu peristiwa yang sangat serius dari segi pembentukan peradaban politik, karena ya kalau masih saling begitu-begitu biasa aja. Di politik bahkan orang saling blackmail kan, blackmailing. Di Amerika Gary Hart yang dianggap hampir populer dihantam dan banyak kasus lain. Nah, mungkin dalam konteks itu Anies agak diingatkan aja oleh teman-temannya, dengan teman-temannya semua. Bahkan Sandi adalah counterpartnya di pilkada. Yang berikutnya Menarik nih. Ya. yang menurut saya penting justru melihat, karena ada dua medan ini Bang Zulfan. Ada medan politik yang lebih luas. Di situ ada Pak Yusuf Kalla, di situ ada Pak SBY, di situ ada Surya Paloh, ada macam-macam. Tetapi ada politik yang lebih kita bisa lihat dengan kasat mata, yang tadi Bang Zulfan bilang. Di situ ada dua wakil dari Partai Nasdem, kalau tidak salah kolega Bang Zulfan, teman saya juga Sugeng Suprawoto sama Willy Aditya. Dari Demokrat itu Sekjen. Rifki Harsha, Sekjen, dan satu lagi juru bicaranya Herzaki ya. Ya, betul. Dari PKS Saibul Iman sama Al Muzamil Yusuf kalau tidak salah ya. Ya. Dan dari kandidat dari Anies Mas Sudirman Pak Said. Sudirman Said sama Dadang Juliantoro kalau tidak salah. Nah, ini kan bergerak tematik, programatik, dan mereka kita bisa lihat mulai muncul di publik. Tetapi politik di luar itu kan juga bergerak, yang tadi Bang Zulfan risaukan misalnya. Mungkin bukan risaukan tapi sedang bahas, yaitu ya ini kan apa yang disebut sebagai pencalonan. Kalau satu yang tegas-tegas mau mengatakan kan Nasdem. Oke. Terus kedua akhirnya ada sebuah plot menarik yang kita lihat bagaimana Demokrat. Ya Mas Sudirman Said beserta PKS yang diwakili oleh bekas presidennya Saiful Iman, dan ada Wakil Dewan Suro. ya sekarang wakil ketua Dewan Suro, dan ada Sekjen Partai Demokrat itu berbicara dalam sebuah konferensi pers yang saya tidak bilang tegang, tetapi yang terlihat tidak seperti biasanya. Darurat, Ya. semacam darurat gitu Bang ya. Itu Jadi yang di airport kan maksudnya. ya. Jadi akhirnya dua pekerjaan ini, dua ruang ini akhirnya bertemu. Ini yang mungkin tadinya bekerja programatik, pakai jadwal lah, pakai apa lagi lakukan ini Ini untuk membuat manifesto ya, ini ya, Bang, ya. pokoknya pekerjaan yang lebih administratif lah dalam menyelenggarakan pertemuan nanti akan ditandatangani oleh, jika ditandatangani maka ini program-programnya loh, kira-kira begitu ya. Apa saja yang dilakukan, siapa yang jadi juru bicara, nanti kalau tim dibikin, bagaimana cara membagi wilayah, siapa yang mengurusi Sulawesi, siapa yang mengurusi Kalimantan, kurang lebih mungkin begitu. Tapi kan politik yang kedua adalah politik yang ada di podcast, ada di media, ada di mana-mana. Yang kita lihat akhirnya Pak Surya ketemu Pak Luhut, ya. 2 kali. Pak Ahmad Ali pergi ke Gerindra dan PKB ya. Ya, terus
dan macam-macam memenuhi Kemudian atmosfer politik. Pak Surya ke Golkar, jangan lupa. Ya. Pak Surya ketemu Orang presiden. tidak mungkin tidak menggabungkan itu semua dalam konteks mengapa, pertanyaan Bang Sulfan tadi, mengapa koalisi ini yang paling pagi mengumumkan, walaupun itu baru satu partai secara resmi yaitu Nasdem, tidak kunjung tiba menetapkan dengan ya kalau tidak ada masalah kan sebetulnya beres. Kurang lebih itu yang yang publik baca kan. Ada apa? Apa yang menjadi pertimbangan? Tentu tebakan-tebakan orang kan. Ini belum cocok kalau Partai Demokrat belum cocok karena mereka minta tetap Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres. Konon dua partai lain maunya yang lain. Kurang lebih demikian. Tapi kan itu semua tebakan-tebakan. Bang, tadi Abang bilang ini Erwin Aksa mengingatkan itu kan Anies itu sebagai kawan. Atau bisa juga dibalik nggak logikanya bahwa Erwin Aksa mengingatkan partai-partai lain, seandainya Anda dukung Anies, ini resiko yang Anda akan alami seperti saya gitu. Warning pada partai-partai pendukung ya. Iya. Sehingga ini bahwa jadi ada, makin alam. Kalau saya ada portofolio sebelumnya. Dan karena ini terkait juga dengan posisinya Erwin Aksa sebagai wakil ketua umum Partai Golkar seperti Bang. Kalau saya melihatnya Ihsan sebagai tindakan politik biasa karena beliau adalah wakil ketua umum dari partai politik Golkar yang belum kelihatan akan bersama partai tiga tadi, Nasdem, PKS dan apa namanya? Koalisi Perubahan lah. Demokrat untuk punya calon yang sama. Dan publik semua tahu bahwa Partai Golkar punya calon sendiri yaitu ketua umumnya. Jadi menurut saya itu politik saja biasa yang perlu dibaca seperti itu. Setuju. Dan itu perbedaan yang juga biasa saja. Nah, melihat jawaban Mas Anies, Bang Zulfan dalam merespon dua perjanjian yang menjadi kontroversi ini gimana? Kan yang pertama berkali-kali juga dijawab ya, soal yang utang sekian puluh miliar itu, kemudian itu kan katanya kalau tidak salah dana masyarakat. Iya, kalau tidak salah kalau sudah menang ya artinya udah solve, artinya utang itu dengan sendirinya beres gitu. Beres itu apa? Ya. Kan lucu. Tanya Mas Anies dong. Enggak, sebenarnya kan begini, yang justru kalau saya terbalik itu ya. Utang itu kalau saya nanti menjadi gubernur, ya saya selesaikan. Kalau kalah ya bukan kita beres, bukan selesai. Bagaimana? Lo udah jadi gubernur, masa utangnya diputihkan? Justru harus ditunaikan. Oh gitu. Harusnya kan logikanya begitu. Jangan terbalik seperti kalau itu. kalah ya kalau ada uang aja nanti diberesin cicil-cicil nggak apa-apa. Biasanya kan kayak gitu. Kan begitu. Kalau menang bisa cari di mana lah. Namanya udah jadi gubernur, siapa yang nggak percaya kasih pinjam uang untuk bayar utang itu. Dan nanti mau dicicil terserah. Jadi menurut saya logikanya itu terbalik. Nah itu yang menjadi masalah. Ya. Dan ini memang kan kalau kita lihat kenapa sih? Apakah Sandi ataupun Erwin misalnya menyampaikan itu di belakang hari kan gitu. Tidak dari awal. Ini kan berarti dalam perjalanan ini ya sejak Anies dideklarasikan tidak jadi setelah selesai gubernur dideklarasikan oleh Nasdem menjadi presiden. Ini ada titik singgung yang tidak cocok ini antara Erwin ya atau jalan komunikasi. Akhirnya masing-masing merasa punya superiority. Dan itu biasa aja lah ya. Kan? Ya. Kan semua tokoh ini ya. Biasa. Kan? Nah, oleh karena itu ketika itu diungkapkan kepada publik dan orang tahu kedekatan mereka seperti apa. Nah, itu yang menjadi masalah, menjadi pertanyaan, ada apa ini? Nah, makanya kan ada tiba-tiba ada muncul gitu nih. Saya bacakan ya pernyataannya Mas Anies ya. Saya yang tanda tangan dan dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah maka saya berjanji saya dan Pak Sandiaga berjanji mengembalikan. Jika pilkada kalah, saya berjanji saya dan Pak Sandiaga berjanji mengembalikan dan saya dan Pak Sandi yang tanda tangan itu saya. Apabila kita menang pilkada maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu jadinya selesailah. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang selesai. Nah itu bahasanya Mas Anies. Makanya terbalik logikanya. Harusnya kan kalau saya menjadi gubernur, maka utang itu akan saya lunasi. Ya kan? Kalau saya dan Pak Sandi menang
menjabat gubernur. Berarti dan maksud abang yang bikin perjanjian ini logikanya terbalik gitu Ya, ya? terbalik. Nggak punya logika Nggak mereka, ada. ya nggak punya logika kekuasaan gitu loh maksudnya. kalau menang terus utangnya selesai. Oh. Harusnya kan kalau kalah Jadi jawabannya tidak menjawab sebenarnya. ya, kalau kalah saya cicil, Iya. kalau menang saya bayar tunai. Itu logika yang benar, harusnya kayak gitu perjanjian dibuat. Iya. Ini Kalau ber- menang bayar, kalau kalah cicil. putihkan Iya, atau cicil gitu iya. ya. Karena orang kalah, ya kan orang kalah sudah Ya jatuh kan tertiba tangga, tertiba gardu udah kan. tarung bareng-bareng kita. Jadi terbalik. Mungkin Oh. orang kalau dia kalah, orang rela lah. Mm-mm. Nah, udahlah dia udah kalah. Masa kita nuntut-nuntut lagi utangnya kan gitu. Nah, tapi kenapa Bang Sandi juga tidak dan itu tidak mau melanjutkan lagi tuh? Atau ya udah tutup buku. Jadi akhirnya pihak yang mengeluarkan kabar ini justru malah menahan isu ini dilanjutkan untuk menjadi diskursus publik gitu. Orang Indonesia itu kan selalu begitu. Ya kan? Jadi gini lah. Ini kan sebenarnya politisi-politisi tanggung semua. Sandi itu politisi tanggung. Anies itu politisi tanggung. Iya kan? Ganjar. Ya. Ya sama semua ini tanggung-tanggung semua. Bu Mega. Tapi gini, kalau saya bicara misalnya Ganjar, dia memang dari akar aktif di partai politik, aktivis partai politik betul. PDIP, jadi anggota DPR kan gitu. Kalau misalnya Ya. bicara Ganjar, tapi kan kalau Anies memang tidak pernah di partai politik, Ya. ya kan, gitu loh. Kalau Sandi tiba-tiba muncul karena dia pengusaha, ya kan Ya. dekat sama Prabowo. Ya. Tapi dia kan tidak pernah merintis yang namanya politik itu dari bawah, ya kan? Masuk DPR. Walaupun Menjadi beliau kalau tidak aktivis. salah pengurus di Gerindra, Siapa? Pak Sandi. Sandi. Oh, Pak Sandi ya. Dia kan jadi wakil ketua umum, ya kan? Ya, Kemudian langsung dicalon- maksudnya. langsung. Tapi kan dia tidak seperti katakanlah, ya kalau Ganjar memang betul aktivis. Saya tahu betul waktu saya di PDIP dia aktif dari DPRD, kemudian jadi DPR RI, ya. Jadi memang ini kalau yang lain-lain ini kan muncul politik tanggung semua. Jadi ketika menghadapi situasi politik tertentu dia panik. Padahal ini biasa aja kan? Biasa aja. dia kalap gitu. Jadi reaksi Mas Anies dengan bilang kalau menang itu selesai itu kalap atau matang? Ya dua-duanya Sandi dan Anies panik. Masa bikin surat seperti itu? Semua orang saya kira justru bingung. Bagaimana sih? Kalau menang dianggap Kecuali buat selesai. Kecuali buat pendukung Anies, udah lunas gitu Nah, kan. itu kan nggak bisa begitu. Ini kan kita bicara logika ya. Bicara logika perjanjian yang di dalam perjanjian itu kan mesti jelas. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya lihat kembali lagi persoalan ini, kita ini sekarang disuguhkan dengan politisi tanggung. Yang mereka tidak pernah tahu yang dasar politik itu apa. Tiba-tiba muncul. Ya kan? Nah, ini saya kira untuk ke depan Indonesia ini nggak bisa seperti ini. Harus memang track record politiknya itu harus betul-betul kita lihat, gitu kan? Dia aktif di mana, ya kan? Organisasi apa? Kemudian dia memang punya aktivitas dan kegiatan di dalam dunia politik. Jadi nggak bisa tiba-tiba orang punya uang terus muncul. Kan banyak trennya kayak gitu sekarang, Bang. Nah, itulah yang makanya lahir politisi-politisi setengah matang. Oh. Dampaknya kayak gini. Bedanya sama politisi matang pasca reformasi ini gimana, Bang? Ya kalau politisi matang itu kan memang dia sudah tertempa dengan situasi politik yang ada. Bang Ya, Surya matang nggak, Bang? Ya menurut saya setengah matang. Ya setengah matang, dia kan nggak pernah. Kan udah puluhan tahun aktif di Golkar, Masa katanya. lama, Dari akar lamanya pula. masa itu tidak menjadi penentuan. Kalau JK itu politisi, dia aktif di HMI, dia aktif di Matang ya, Bang ya. matang dia. Makanya dia lompat ke Megawati bisa, lompat ke SBY bisa. Oh, itu top itu, matang itu karena kaucu ya. Dia udah matang. Kaucu. Iya kan? Nah, Mahfud MD itu matang. Oh, gimana, Bang? Ya matang lah. Dia kan dari dulu udah teriak-teriak di UII itu waktu mahasiswa kan. Iya. Di UGM ya kan. Iya dan sejak reformasi Pak Mahfud itu belum turun panggung di elit ya. Selalu Matang punya ini kan jabatan. artinya orang tahan banting. Jenderal Luhut? Nggak tahu saya. Ya, Jenderal Luhut kan Kan beliau tidak terlalu mengenal, jadi nggak mengenal saya. Bu Mega matang Bu Mega ya.
Ya apalagi kalau Mega kan memang udah jatuh bangun di masa Orde Baru kan. Nah, itu pasti. Nah balik ke Anies tadi bang, ya kan? Ya ini akan terjadi seringkali terjadi nih politisi setengah matang ini berarti akan kalau orang yang sudah matang kira-kira dia akan menghadapi Situasi ini. situasi ini kayak gimana menurut Jadi Bang? kontemplasi dulu, tenang dulu dia. Oh. Apa yang saya hadapi ini? Kemudian dia analisis, ya ajak kawan-kawan ngobrol, bagaimana ini kita membahas ini. Tidak langsung reaktif, ya kan? Saya nggak tahu. Ketika Anies ini misalnya mendapat serangan, dia punya utang 50 M dari Sandi, ada nggak orang yang diajak ngobrol nih? Ya kan? Teman dekat, apa yang harus saya jawab ini? Bagaimana? Ini kan perlu ada think tank ini kan? Kan timnya Mas Anies juga udah berjawab kan, ada Pak Dirman jawab ya, Henry Satrio juga Ya. juru bicara Anies juru Baswedan. bicara Anies. Ada permen nih Bang kalau mau. Ya tapi kan jawaban mereka nggak tuntas. Orang kan ingin mengharapkan jawaban itu kan dari Anies. Ternyata kan apapun Itu tadi yang dinilai jawabannya. orang jawaban Anies seperti itu. Selesailah Nah, katanya. harusnya kan Anies menjawab sesuai dengan klarifikasi yang dilakukan oleh kawan-kawan ini kan. Kok bisa berbeda? Artinya kan ini nggak connect. Ya, tidak ada satu konsolidasi internal di antara Anies dengan timnya. Iya. Sehingga jawabannya berbeda-beda. Ya. Harusnya kan memang nggak elok kan Bang, kita bicara uang politik puluhan miliar, Ya. dana Dan- apa itu kan rasanya agak kelu gitu lidah harusnya kan. Ya tujuan Sandi juga membuka-buka seperti itu untuk apa? Iya. Iya kan? Udahlah itu udah cerita lama nggak perlu dibuka-buka lah. Nah ini kan ada kesan memang ingin memojokkan Anies kan. Nah satu lagi Bang yang satu lagi ya yang belum direspon oleh Mas Anies dan timnya udah beberapa yang respon seperti Geis Khalifa bilang ini perjanjian yang goib, nggak ada sampai statementnya terakhir ya kita pernah diskusi ya Ar ya. Ketika Bang Sandi lagi yang kemudian berbicara di tempat Bang Akbar lagi, paten Bang Akbar bahwa Bang Akbar siapa nih? Akbar Faisal. Sebut Bang Akbar soalnya Oh iya betul Bang Akbar ini, Tanjung. ini Bang Akbar yang lebih dekat sama dua ketum BB ini kan. Ini Bang Akbar Tanjung. Enggak, ini Bang Akbar Faisal bahwa Pak Anies punya perjanjian yang di drafting oleh Fadlizon, tulisan tangan, tanda tangan di atas materai yang katanya pakai ludahnya Bang Fadli untuk menempelkan materai itu di perjanjian bahwa selama Pak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies juga tidak akan mencalonkan diri. Ini ada video nih. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dulu Mas Anies pernah mengatakan saya nggak akan pernah berhadapan dengan Pak Prabowo gitu, karena mendukung di DKI. Gitu. Nah ini masih berlaku nggak sekarang? Pada waktu itu tahun 2019 Iya. akan ada Pilpres. Saya menjadi gubernur tahun 2017. Bahwa saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak akan ikut terlibat di dalam Pilpres 2019 kemarin. Dan kemudian saya ya akan menuntaskan sampai selesai di Jakarta. Nah, memang ketika saya menyebutkan itu saya tidak akan terlibat dalam Pilpres, itu kan Pilpres 2019. 2019. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun. Dan sesudah 5 tahun selesai saya nggak tahu nanti apa. Apalagi masa itu. Dari mana kita tahu? Nasdem kan bukan partai mendukung saya. Iya. Dan Metro TV kan juga bukan media yang selama ini mendukung gubernur. Nah, tapi tetap tidak menjawab kan? Kan pertanyaan Anda masih berlaku nggak sekarang? Iya. Beliau menjelaskan. Nah, ini kan artinya quote unquote secara lugas juga belum dijawab oleh Ya, Mas Anies. artinya Ini sampai sandera kapan? juga nggak Bang menurut Abang? Ya artinya kan begini, kalau Anies itu bicara sampai tahun 2019, ya itu kan berarti dia benar. Satu sisi ya. Oke, Tapi kata Bang Sandi sampai 2024 gubernur, juga. Saya gubernur 2017, kemudian 2019 saya tidak mengajukan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden. Karena saya masih komit dengan Pak Prabowo kan gitu. Nah, tetapi kan pertanyaannya apakah ini sampai tahun 2024 berlaku? Kata Bang Sandi ya. Kata Sandi sampai 2024. Nah, berarti ya terjadi inkonsistensi. Nah, makanya saya katakan inilah namanya politisi kurang mata. Kan dia kan harus lihat ke depan itu, tidak perlu ada perjanjian-perjanjian seperti itu.
kembali lagi itu yang Ican bilang tadi. Politik itu ketika dia menjadi satu statement tertulis, ya, Itu jadi dia hukum. menjadi hukum, menjadi kontrak. Ya masalahnya nggak ada pengadilannya. Kalau misalnya kita tidak menjalankan, terus Bang Sulfan mau bawa pengadilan mana? Oh, nggak bisa. Jadi percuma juga ada tanda Mau tangan bawa di itu. tipikor, mau bawa di peradilan agama. Tapi kan begini, tapi kan terjadi hukuman itu oleh publik. Ya, hukuman Dilihat publik ya. terjadi inkonsistensi. Makanya dibuka kepada publik itu perjanjian-perjanjian lama itu ya, Bang. Itu yang menurut saya bahaya sekali. Lebih bahaya daripada sekedar kan kita juga takutnya menjadi terhukum secara resmi ya, formal itu legal hukum itu kan karena kita takut juga dengan penilaian publik kan. Nah, kalau kita pelanggaran perjanjian yang memang langsung itu bisa dipublish dan kemudian publik melihat bahwa kita tidak konsisten, itu yang lebih bahaya lagi. Apalagi kita ingin menjadi calon gubernur atau calon presiden. Bahayanya memang di situ. Gitu. Bang Ican gimana, Bang Ican? Ya, sebenarnya waktunya untuk mengembalikan tata cara berpolitik kita kepada masa lalu yang begitu indah. Tahun 1955 itu pemilu kita bagus sekali loh. Dalam takaran waktu itu canggih. Ya. Pluralitasnya begitu lebar gitu. Dan ya kalau kita sekarang bisa buka-buka dia punya dokumentasi kan bagus sekali mereka berdebat begitu dalam gitu. Jadi perbedaan tajam. Ya, sangat tajam bahkan, tetapi mereka dalam pertukaran pendapat yang punya harkat. Sekarang kan mohon maaf kalau kita melihat pilih 1-2 aja persidangan kan ada yang di mic jangan ini dong, gitu dulu. Jadi apa? Nah, Persidangan di parlemen maksud Anda? ya dan mungkin di kegiatan di mana-mana di DPRD daerah segala macam. Lempar kursi. Padahal kan politik itu akhirnya yang menentukan kita mau ngapain. Tapi lebih mending telur setengah matang daripada telur busuk. Nah, Ya, ini belum sampai nih pengajian sampai ini. Baru setengah matang tadi nah, pengajian kita. jadi Maksud telur busuk. jadi yang disampaikan Bang Sulfan menurut saya kita mulai menata bahwa politik kita sudah 20 tahun lebih setelah reformasi kan kita mulai menata bahwa berpolitik itu pakai apa? Pakailah partai, isi partai, benahi partai. Supaya partai bergairah misalnya jangan dipersulit. Nomor 1, thresholdnya kalau perlu nggak ada juga nggak apa-apa. Dulu kan awal-awal kan mereka bergabung dalam fraksi. Thresholdnya tuh praksi dulu. Ya, Bukan parlemen. bukan parlemen. Nah, di fraksi mereka bersekutu tuh. Beberapa partai bikin. Fraksi reformasi dulu ada Ya, itu ya. terus pemilihan presiden. Ngapain sih dulu partai-partai menengah dan kecil itu dukung skenario 20%. Sekarang baru nyaho. Pusing sendiri. Ngapain? Iya kan? Kan kalau kita bikin gampang misalnya 5% sama 5% parlemen sama presiden. Jadi ukuran kita semua jelas, tidak out of nowhere tiba-tiba harus gini. Apa ukurannya? Itu semua mempersulit sehingga ini kan semua kembangan-kembangan yang implikasi yang terjadi akibat betapa sulitnya menata atau mengelola perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena apa? Ukurannya dan apalagi setiap mau pemilu DPR-nya bikin lagi peraturan undang-undang diubah. Kenapa harus diubah tiap mau pemilu gitu? Nah, sehingga partai politik kita tidak menjadi tempat berlatih, belajar. Kan partai politik tempat berlatih belajar Nah, awalnya. itu kan justru belajar, Bang. Belum belajar ngubah aturan ini kan. Justru ketika- Belajar dari setengah matang jadi matang. Karena masuk ke DPR itu pelajaran pertamanya. Karena kalau kita aturannya begini kayak zigzag gitu tidak ada polanya misalnya kenapa parliamentary threshold 5 atau 4 kenapa presidential threshold lebih mahal gitu apa gitu jadi akhirnya politik kita jadi mahal sekali bukan hanya untuk jadi presiden jadi gubernur aja betapa orang saling berunding di balik layar untuk menentukan koalisi seperti apa dan tidak ada ideologinya tidak jelas kenapa partai ini bersekutu dengan partai itu apa alasannya.
Apa kalian punya pendapat yang sama tentang 1-2 hal strategis? Nggak ada. Nah, jadi akhirnya politik jadi seperti Transaksional. tempat berdagang. Padahal politik itu tempat bertukar, bukan berdagang. Bertukar ide yang sangat equal. Jadi mahalnya Transaksinya transaksi ide ya. ya transaksinya harus transaksi ide. Ya seperti kita lihat lah, kalau ya kita kan sekarang gampang sekali melihat parlemen di berbagai negara yang mungkin lebih maju dari kita. Setelah satu pendapat, datang pendapat kedua. Dia pakai naskah, saking ini masalah serius. Bukan hanya lu maki-maki, bukan hanya kalian maki-maki orang gitu. Ente Marah-marah. lu nggak apa-apa Bang sini Bang. Jadi Ana jadi ya ini kan nggak langsung kena ini Bang. ini harkat yang dijaga oleh bangsa ini. Bangsa ini bukan bangsa kecil. Kemarin Nas Daily datang. Dia bertahun-tahun, 7 tahun dia ingin masuk Indonesia. Karena dia punya tim riset, itu tahu bahwa negeri ini negeri penting. 1, nomor 4 populasi. 2, nomor 1 dari Muslim. segi Islam. 3, Islam mayoritas tapi kompatibel dengan demokrasi. Gak banyak yang begitu. Terus plural. Terus ada pulau-pulau pisah. Jadi tim mereka itu datang serius sekali melihat kita sebagai aset dunia. Tidak banyak orang dengan pluralisme kayak kita. Tetapi kita main-main. Maksud saya main-main adalah kok tiap mau pemilu seenaknya ganti aturan supaya menjulitkan orang lain masuk. Yang lama-lama ini bikin aturan, bikin susah aja deh orang-orang itu. Ngapain? Lah padahal sekarang kita susah semua misalnya. Coba kalau nggak pakai threshold presidennya berapa? 10 calon presiden. Kayak di Iran pernah berapa? 70? Berapa? Nggak apa-apa kan? Kemarin Timor Leste 16. Kita 2004 juga punya 5 apa 6. Terus akhirnya tinggal 2 di putaran kedua. Poin saya adalah harus jelas logika kita mau bikin apa gitu. Ya, itu kan Jadi kalau saya cita-cita. sederhana gini, kalau saya melihat ya, apa penjelasan Ican ini menarik ya. Jadi memang sekarang ini kita orang-orang yang mengambil keputusan di dalam institusi politik kita ini banyak orang picik dan licik, bukan orang yang berpikir. Ya, bukan orang yang berpikir bagaimana untuk membangun kedewasaan masyarakat, ya, untuk memajukan bangsa atau negara. Tapi kan ini licik dan picik misalnya, iya kan? Contohnya misalnya gini. Kasih dong contoh biar nggak. Kita misalnya dulu itu ada untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas parlemen, maka kita bikinlah sistem tertutup. Ya. Lalu sekarang kita pakai sistem terbuka. Tarung bebas. Ya, Tarung bebas. Ya, sistem terbuka ini kan artinya sangat bergantung pada popularitas. Iya kan? Kenapa nggak kita langsung aja sistem distrik biar lebih jelas? Iya. Iya kan? Nah jadi kita selalu bangun ini sistem terbuka ini kan sebenarnya partai ini seperti tersandera oleh caleg-calegnya. Ya. 1, dia ingin menang, ya kan? Dia ingin menang, kemudian masuklah caleg ini artis, nggak gratis itu. Dia punya harga, boleh saya ikut tapi 10M, ya kan? Oh, artis itu dibayar Bang biasanya. Bayar dong, nggak bisa nggak dibayar. Di Nasdem artisnya bayar dulu. Lah, Enggak, kan ngambil-ngambil dari partai lain itu kan bayar. Dan partai yang punya artis kan bukan hanya Nasdem, semua partai ada. Iya kan, partai- kan kebetulan beliau di Nasdem Ya terakhir. semua partai ada, semua. Lu di PDI juga gitu Bang, di PDI. Nah, saya dulu kan pada masa saya di PDI itu kan belum ada, karena kita kan tertutup. Jadi ya, tertutup. Nah sekarang saya nggak tahu. Sofan Tetapi Sofian dulu bukan artis tuh ya, dia emang tokoh ya Pak Ya, Sofan dia ya. memang bapaknya Tokoh PNI. PNI dari dulu. Iya, iya. Nah jadi kalau kita lihat memang aku suka potong-potong jadi lupa pula nih, Iya. gara-gara regal juga ini. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya PDIP sekarang itu kan meminta tetap kembali kepada sistem tertutup. Karena dia sudah rasakan seorang sekjen, seorang kader partai yang luar biasa. Katakan kelasnya seperti Budiman Sujatmiko itu kalah dengan calon-calon yang punya popularitas yang tinggi. Tapi sampai di parlemen nggak bisa buat apa-apa. Diam aja. Ada juga tokoh teman kader juniornya Bang Zulfan
Haris Budimantah kalah. Kalah. Erwin Singajuru kalah. Kalah. Ya kan? Nah, karena faktor-faktor dengan orang-orang yang hanya partai ini mencari orang-orang yang populer. Akhirnya kan parlemen menjadi tidak berkualitas. Jadi abang cenderung lebih setuju dong kalau Ya, ini saya kembali lebih ke setuju tertutup. Kembali ke tertutup karena kita akan mendapatkan calon-calon kader partai yang betul-betul berkualitas. Nah, perlu nggak ada vote getter ini? Perlu. Dibayar mereka, suruh mereka kampanye. Kayak dulu Partai Golkar, Ya. pada zaman Orde Baru kan. Orde Baru. Kan? Dan partai lain juga ada kan dulu Zainuddin vote getter. MZ dulu. Romai Romai Rama, Rama. Romai Rama di Ya kan, Nada dan dakwah ya bang. Tetapi dulu ya. kan mereka di itu memang P3. betul-betul sebagai vote getter, gitu loh. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sistem terbuka, kalau mereka suara tertinggi, ya kan? Tadinya nggak niat menjadi anggota DPR, dia terpilih suara tertinggi, dia yang masuk. Di PAW nggak mau pula, ya kan? Ya, jangan dong, awak sudah kerja, itu. kampanye. Dan Itulah. punya legitimasi langsung dari rakyat loh itu kan. Nah, jadi kalau saya terus terang, saya mendukung yang namanya tertutup karena kita ingin parlemen kita berkualitas, berbobot supaya bisa mengimbangi eksekutif. Ini kan sekarang walaupun ada kita di dalam konstitusi ada keseimbangan, balance, tetapi kan terus terang legislatif itu selalu kalah, ya kan, dengan eksekutif dalam misalnya dalam memutuskan satu undang-undang. Ya karena eksekutif itu kan bertahun-tahun dia mengerjakan itu terus. Nah, Begitu ketemu sama orang legislatif, baru iyalah. yang nggak ngerti apa-apa, Iya. ya udah. Apalagi kalau komisinya dipindah-pindah gitu. Tapi kan banyak juga anggota DPR yang galak-galak tuh kayak di sosmed ya kan. Misalnya adiknya Bang Ican ini kan. Coba Andre Rosiade gebrak-gebrak meja kemarin soal Lipo, Meikarta. Kita itu kan bukan persoalan galak di DPR itu. Galak boleh, tapi kan kita selesaikan kerja-kerjaan yang utama yang 3 itu kan. legislasi, Budgetnya, budget, legislasinya sama pengawasan. pengawasannya. Nah, tadi kan seperti Andre itu kan melakukan pengawasan, oke. Tapi kan pengawasan itu jangan hanya kepada pengusaha. Pengawasan itu kan terutama yang harus diawasi itu kan eksekutif. Ya kan? Yang memberi keleluasan pada pengusaha. Ya. Kenapa? Iya dong. Iya benar juga. Lipo Bang. kan tidak berani ngomong saya begini karena ini kan gitu, nggak berani dia. Tapi tugas anggota DPR mencari siapa backingnya, backupnya di belakang ini, kan gitu. Bang, tertutup Bang Ican. Apa? Jadi kayaknya kerumitan ini tertutup aja lebih paten nih akhirnya kembali ke kitoh kita. Sebenarnya itu yang tadi saya kritik, yaitu setiap pemilu kok mau diubah, apa maunya gitu loh. Kan Padahal evaluasi Bang. kenapa nggak diuji coba selama 20 tahun gitu, 4 pemilu apa 5 pemilu gitu. Dan tidak ada yang sempurna sistem itu. Tidak ada yang hebat sekali gitu loh. Kurang lebih saja. Tapi waktu misalnya pilihannya di antara tertutup terbuka juga bisa pakai sistem ini Bang Zulfan, model campuran. Jadi misalnya pada kursi pertama itu partai. Terus kursi berikutnya itu bisa diperebutkan berdasarkan penjumlahan. Dan sistem itu di dunia yang fana ini banyak. Tinggal dipelajari mau pakai yang mana. Ya kan bisa dicontohin lah Tapi contoh-contoh akhirnya- negara-negara Iya, maju. tapi Kalau mau artinya- lebih jelas, distrik lebih mantap. Misalnya, Kenapa kita nggak berani ya? ya tanya lah. Ide-ide yang sangat ini kan tergolong radikal kan, federalisme, distrik. Ini kan ide-ide yang sebenarnya Ya. mungkin buat banyak orang lebih cocok sama republik kita punya. Ya termasuk misalnya mengadakan DPD RI. Bukan saya mau curhat. Itu kan alat untuk membantu daerah-daerah yang dari segi populasi elektoral kecil, dan itu kan dilakukan di negara lain, Amerika segala macam. Kok kita nggak mau juga? Ya, jadilah kita hanya punya satu kekuatan perwakilan yang namanya DPR. Tidak ada imbangannya. Padahal di mana-mana Jadi kita pura-pura bicameral aja Bang ya. ya pokoknya banyak hal yang bisa kita evaluasi. Pada- Mumpung reformasi sudah berjalan begini panjang, ayo. Ya. Jadi pada masa Orde Baru kan kekhawatiran dulu itu kalau kita distrik tetap juga Golkar yang menang. Kalau pakai sistem distrik. Kenapa? Karena distrik itu kan menyangkut tokoh dan figur langsung yang dipilih oleh rakyat. Nah, kita tahu pada masa Orde Baru figur-figur yang dikenal oleh rakyat itu pasti dari Golkar. Karena apa? Mereka menteri, ya, mereka tokoh-tokoh
intelektual dan semuanya itu dari Golkar. Sementara pada saat itu PDIP dan P3 itu kurang sekali tokohnya. Ya, kalau kita pakai distrik pun Golkar pasti menang. Nah, kita kan sudah tadi reformasi kita ini sudah 23 tahun. Enggak lah. Ya 23 tahun ya reformasi kita. 25 tahun. 98 2023 kan berarti 25 tahun. Layak dievaluasi. Oleh karena itu kita evaluasi sistem ini soal terbuka tertutup. Walaupun sementara ini saya mendukung tertutup. Ya, tetapi kalau kita memang mau lompat lebih ke depan lagi, sebenarnya kita harus pakai sistem distrik. Mengapa? Hampir semua partai itu punya tokoh yang merata. Ya kan, setiap partai itu kan punya tokoh yang merata. Takut apa kita? Gitu. Nah, ini harus kita coba. Gitu. Oke. Tapi saya takutnya begini. Nah, ini kekhawatiran saya. Selalu undang-undang dan keputusan-keputusan hukum dan politik kita ada intervensi dari luar. Ya, gitu. Yang ingin memang bagaimana melemahkan parlemen kita. Kalau parlemen kita ini lemah, maka hasil undang-undang itu bisa disetir sesuai dengan keinginan apakah lokal ataupun asing yang punya kepentingan dari luar pemerintahan atau luar parlemen, yang mereka bisa bermain langsung, ya kan? Oleh karena itulah banyak undang-undang yang sekarang macet, undang-undang cengkeh, undang-undang tembakau macet, minol macet, semua yang berkaitan dengan bisnis itu banyak yang macet, ya. Nah, yang saya khawatir itu memang kayaknya memang ada. Atau juga undang-undang kita dibikin tapi jarang bisa dilaksanakan penuh. Misalnya yang gampangin dulu, zaman saya kuliah kita demo-demo undang-undang angkutan jalan raya, undang-undang jalan raya loh, angkutan dan lalu lintas jalan raya. Itu kalau kita lihat di Indonesia, mulai dari Jakarta deh, kan banyak sekali pelanggaran terjadi tiap hari. Jadi ya kita juga sering ingin bikin undang-undang, tapi kan kita lemah pada penegakan undang-undang. Itu Dalam banyak undang-undang, ya kan? Ya. Dan dalam banyak undang-undang. Oke. Kita ini banyak undang-undang yang kita bikin, banyak juga yang kita langgar. Ya. Nah, jadi memang itu tadi kita memang membutuhkan satu leadership. Negara itu bisa berubah itu faktor leadership itu yang paling utama. Kita lihat ya, pengalaman-pengalaman yang kita lihat di negara-negara yang kemudian berkembang. Brazil itu dulu kan lebih parah dari kita. Ya. Kemudian mereka mendapatkan seorang presiden yang namanya Lula. Ya, begitu hebat, ekonominya luar biasa berkembang. Tiba-tiba Lula ini masuk blok Rusia dan Cina. BRICS. Langsung Amerika nggak suka. Langsung digembosi, dihabisi. Akhirnya pada tahun 2015 ke atas, dia cuman pertumbuhannya nggak sampai 3%. Dan malah Lulanya pun akhirnya masuk penjara. Kita lihat juga Hugo Chavez. Begitu kita nggak pernah kenal yang namanya Venezuela. Tapi dengan Chavez muncul, nah ini negara ini menjadi hebat. Menjadi terkenal, pemimpinnya orang tahu siapa. Dan apa yang dia bangun. Kemudian juga Amerika nggak puas karena dia terlalu dekat dengan Rusia, maka dia menjadi negara yang kacau balau sekarang ini. Kurang makan, kurang pangan, kurang segala macam. Ya. Nah, Malaysia, saya misalnya tahun 81 itu ke Malaysia, itu kantor ABIM itu masih di Petaling, ruko kecil. Petaling Jaya. Petaling Jaya. Kantor Yang sekarang apa? Kantor apa? Habib. ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Kami ketuai oleh Yang dulu ketua Anwar pertamanya itu Anwar Ibrahim. Angkatan Belia tuh maksudnya HMI-nya sana gitu. HMI-nya Itulah sana ngomong lah. pakai bahasa manusia itu dong. cikal bakal Mana kita tahu Abim bos. calon para politisi dari Malaysia dulu banyak dari situ masuk. Ada yang masuk PAS, misalnya Sidik Padil itu ketua ABIM itu masuk PAS. Si ini Anwar Ibrahim masuk AMNO misalnya. Dari situlah cikal bakalnya. Itu kantornya masih di situ di kampung, namanya Petaling itu kampung. Tiba-tiba Mahathir ini menjadi perdana menteri. Dia bangun Malaysia ini begitu hebat dengan visi misi dia, ya kan? Yang kita datang ke sana tahun 95 itu udah terkagum-kagum kita. Gila ini. Monorail di mana-mana, LRT di mana-mana, ada 7 sistem kereta api di sana yang dibangun oleh si ini Mahathir. Dr. M. Ya, gedung di mana-mana luar biasa, penataannya
sehingga Bikin Kuala ibu Lumpur- kota baru ya, Putrajaya waktu itu ya. Ini leader. Pengganti Mahathir selanjutnya nggak bisa melakukan ini. Bahkan merawatnya pun tidak bisa. Makanya Mahathir ketika comeback tahun 2013, dia kesal. 2018 Menang. Khususnya dia tidak suka melihat pada masa Najib ini kok berantakan ini Malaysia. Yang ada korupsi besar-besaran. Makanya dia tampil lagi. Nah, saya Menang nggak tahu. pula. Kita lihat nanti Anwar Ibrahim ini apakah bisa menjaga itu. Oke. Nah, jadi satu negara itu ya, itu paling penting kepada leadersnya. Nah, Nah, kalau leadersnya tidak mempunyai visi, ya kan, mission untuk membangun bangsa dan negara ini, nah, saya kira ini berat. Nah. Kalau saya tetap mendukung, kalau memang PDI mau, ya yakin, dan Bu Mega mau, ya bagus dia maju lagi sebagai calon presiden. Politik itu bukan soal itu, bukan soal cohort, bukan soal ayo muda atau tua, bukan. Putin itu tidak pernah ikut pemilu partai yang sama. Setiap dia ikut pemilu presiden, dia selalu ganti partai. Karena orang memilih dia, bukan memilih partai.